لله رب العالمين الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والساجدين والراكعين والشاكرين والصابرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan kewajiban kita, insyaallah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling pandai di dalam investasi, baik investasi dunia maupun investasi akhirat. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita pandai-pandai berinvestasi, baik investasi dunia maupun investasi akhirat, khususnya dalam iman dan takwa serta melakukan perbuatan-perbuatan ihsan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, adalah Nabi Muhammad SAW manusia yang paling banyak berinvestasi baik dunia maupun akhirat. Di dalam perjalanannya Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya itu, di dalam neraca perdagangannya harta Nabi SAW itu tidak kurang dari 1.250 gram emas. Artinya apa? Kalau 1 gram itu harganya 1 juta kurang lebih saat ini, artinya harta Rasulullah SAW itu semasa hidupnya sekitar 1,25 triliun. Namun harta yang banyak itu, investasi yang sukses dalam bidang dunia, Nabi SAW investasikan kembali dalam investasi akhirat, hampir semuanya habis. Selain daripada itu, Nabi Muhammad juga berwakaf sekitar 15 bidang tanah yang masing-masing bidangnya itu harganya lebih dari 25.000 gram emas, kira-kira lebih dari 25 M, berarti kalau dihitung 1 gram itu 1 juta di dalam rupiah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itulah Nabi SAW semasa hidup beliau pandai sekali berinvestasi. Investasi dunianya pandai, dan Nabi juga tidak kalah investasi akhirat pandai juga. Di masa saat ini ada orang yang pandai investasi dunia, kadang-kadang investasi akhiratnya lupa. Jadi ada 4 golongan: pandai investasi dunia, pandai akhirat, pandai dunia, tidak pandai akhirat. Tidak pandai dunia, pandai akhirat, tidak pandai dunia, tidak pandai akhirat. Jadi ada 4 golongan manusia. Nah, Rasulullah tergolong ke dalam pandai dunia, pandai akhirat. Bagaimana caranya agar pandai dunia, pandai akhirat?
kedua-duanya kuncinya adalah ilmu. Investasi dunia itu bisa berhasil kalau punya ilmunya. Kalau tidak punya ilmunya, maka yang terjadi adalah ikut investasi bodong. Sering kita dengar di dalam berita dan lain-lain, banyak orang karena tidak pandai ilmu investasi, akhirnya tergiur dengan keuntungan, maka dia terjebak ke dalam investasi bodong. Dan ini korbannya banyak umat Islam juga. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, investasi akhirat ini juga butuh ilmu. Ilmu apa? Ilmu akhirat, ilmu agama. Dia harus tahu mana yang dibolehkan oleh agama, mana yang tidak. Mana yang harus dizakati, mana yang tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Mengenai ilmu, sebagaimana yang tadi dibacakan dalam mukadimah, ada satu ayat yang menyinggung kita. Kata Allah kira-kira maknanya begini: wahai manusia, jangankan manusia yang berilmu, hewan pun yang berilmu berbeda dengan yang tidak berilmu. Binatang buas yang diajari oleh pemiliknya untuk berburu bisa menjadikan binatang buruannya menjadi halal. Kenapa bisa menjadi halal? Itu semua karena ilmu. Apalagi manusia bisa sukses investasi dunia, bisa sukses investasi akhirat, dua-duanya butuh ilmu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena dalam investasi akhirat itu ada ilmunya. Apa ilmunya? Yang pertama, niatnya harus karena Allah. Karena tidak sedikit orang beribadah tetapi nilainya nilai dunia. Ya, saya mah datang ke masjid karena takut diomelin orang tua. Tuh, Jumatan di masjid tapi takut diomelin orang tua. Niatnya salah. Tapi sebaliknya ada perbuatan kelihatannya perbuatan dunia, bekerja ke kantor, bekerja ke ladang, berangkat berbisnis, buka internet, jualan dan lain sebagainya, tetapi niatnya demi mencari nafkah, maka itu akan menjadi investasi akhirat. Selain daripada ikhlas, yang kedua, muslim harus pandai mana prioritas, mana yang harus didahulukan, apakah yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Kalau muslim yang pandai, dia akan mendahulukan yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Kenapa yang wajib dulu? Karena kalau yang wajib jika ditinggalkan maka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak diantara yang gak punya ilmu di dalam beragama, sunnahnya rajin, wajibnya enggak. Misalnya berkurban ikut, nyumbang masjid ikut, zakatnya lupa. Yang paling lemah di antara umat Islam, di antara kita itu zakat. Umrohnya rajin, bahkan umrohnya lebih dari sekali, zakatnya lupa. Salat wajibnya pulang dari Mekah lupa. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi orang yang berilmu dalam investasi akhirat, dahulukan yang wajib, kemudian yang sunnah. Tapi bukan berarti yang penting wajib, sunnahnya nggak usah. Bukan berarti itu. Yang dimaksud adalah yang wajib itu prioritas.
Kalau kepepet yang sunnah boleh ditinggalkan. Ini diantara ilmu dalam investasi beragama seperti itu. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, barang siapa yang hanya melaksanakan yang wajib, lupa yang sunnah. Tadi zakat doang, kurban enggak mau. Zakat doang, akikah tidak mau. Orang yang seperti ini harus diberi pelajaran. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebaliknya orang yang mendahulukan sunnah, dia melaksanakan sunnah tetapi yang wajib ditinggalkan, ini orang yang benar-benar kena tipu. Ini orang kalau di dunia itu investasinya investasi bodong. Dia, wah saya ini banyak amal nih, sunnah-sunnah saya banyak. Yang wajibnya ditinggalkan, ini orang yang disebut dengan orang yang kena tipu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi harus pandai-pandai. Yang 5 itu rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu yang wajib. Yang lainnya sunnah. Maka dahulukan yang wajib, sunnah belakangan, tetapi bukan berarti tidak melaksanakan sunnah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 investasi yang tidak akan pernah merugi. Jadi ini menjadi perhatian kita agar tiap hari kita melaksanakan investasi ini. Kata Allah, ini tidak akan pernah merugi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ini tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Jadi tiap hari usahakan membaca Al-Quran, meskipun tidak banyak, meskipun seayat 2 ayat, meskipun hanya ayat-ayat yang dihafal kalau tidak sempat baca. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Ini nanti ini adalah investasi yang akan terasa oleh kita manfaatnya di akhirat. Bahkan di dunia juga. Di dunia orang yang sholat ini hidupnya akan sangat penuh dengan kegembiraan. Orang yang membaca Al-Quran akan sangat penuh dengan keceriaan. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ini termasuk investasi yang tidak akan pernah kena rugi, yakni berinfak baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sembunyi-sembunyi misalnya ngisi kotak amal ditutup-tutupi biar tidak kelihatan, atau terang-terangan nggak apa-apa, ditampilin di media. Kalau seandainya itu akan menjadi motivasi bagi orang lain dan dirinya akan terhindar dari sifat riya karena beramal dilihat oleh orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, semoga kita ini pandai 2 hal tadi, berinvestasi dunia dan berinvestasi akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok dan figur yang sukses investasi dunia dan juga sukses investasi akhirat, sehingga Nabi adalah manusia dan makhluk yang pertama dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti pada saat padang mahsyar yang pertama diangkat dari kubur itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kenapa? Karena kehebatan investasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'al jami'i sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahanta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatika al wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله